Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Ya, selamat pagi Bu Nadifa, apa kabar? Selamat pagi. Sehat Ibu? Ibu pripun? Sehat-sehat juga. Nah, dari raut wajah Bu Nadifa seolah-olah hari ini ceria sekali. Ada sesuatu? Tadi sedang mengerjakan akreditasi prodi, Bu. Akreditasi kuliah S2. Pagi hari Sudah ini? selesai tadi. Oke, ya. Pagi hari ini tadi Ibu mengajar apa di kelas? Tadi mengajar matematika, Ibu. Oh iya, mengajar matematika berarti Ya. pembelajaran ini nanti terhubung dengan bagaimana anak-anak itu bisa meningkatkan prestasinya di pembelajaran matematika. Iya. Nah, saya mengganggu kegiatan belajar mengajar Ibu tidak untuk pagi hari ini? Boten Ibu, tidak mengganggu. Oh iya, kalau tidak mengganggu, saya minta waktunya sekitar ya 15 menit lah. Supaya kita bisa sharing, bisa bincang-bincang, karena ini nanti kegiatan kita yang sekarang kita namakan coaching itu, saya selaku coach dan Bu Nadifa selaku coaching, bisa nyambung bahwa temuan-temuan atau yang kita bicarakan ini bisa untuk saling berbagi. Begitu Ibu? Oke, siap Ibu. Siap, oke. Nah, karena sifatnya rahasia antara saya selaku coach dan Bu Nadifa selaku coaching, berarti pembicaraan ini hanya sebatas kita berdua, bagaimana mengurai permasalahan yang ada di kegiatan pembelajaran. Kemudian, jika ini nanti kita rekam, kemudian kita publikasikan sebatas bahwa untuk model, untuk contoh, bahwa coach itu seperti ini, coaching itu seperti ini. Nah, kali ini kita menggunakan model delta, ya. Jadi supaya bisa lancar, kita butuh komunikasi yang aktif antara Bu Nadifa dengan saya. Siap ya, Bu? Ya, siap Ibu. Oh iya. Dari sekian yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran, mestinya memiliki tujuan mengapa Ibu melakukan pembelajaran, supaya bagaimana mungkin Ibu punya tujuan yang khusus pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran dari matematika hari ini nggih, Bu? Iya, kalau pembelajaran matematika hari ini tadi mempelajari volume dan luas permukaan dari bangun ruang. Iya. Seperti itu, Bu. Tujuannya. Nah, secara pribadi, kalau anak sudah dikasih pembelajaran seperti itu, apa yang Ibu inginkan dari pembelajaran ini? Siswa dapat mengetahui secara konsep dan juga dapat mengaplikasikannya dalam permasalahan-permasalahan mengenai bangun ruang seperti itu, Ibu. Ya, berarti bangun ruang ya. Nah, selain itu Ibu, selama dalam pembelajaran, tidak hanya hari ini, mungkin di beberapa waktu yang lalu, adakah kendala-kendala yang Ibu miliki atau ada sesuatu yang mengganjal di hati? Mesti punya keinginan lah, bagaimana pembelajarannya. Mungkin punya keinginan juga ada sesuatu yang secara pribadi ingin kembangkan dari diri Bu Nadifa sendiri. Apa? Kalau kendala ini kan dalam pelajaran matematika Bu, itu yang anak-anak yang masih sulit itu dalam memahami bilangan bulat. Jadi walaupun itu sudah materinya diulang-ulang berkali-kali, tapi anak-anak itu tetap entah mengapa sulit untuk memahami materi bilangan bulat walaupun sudah berkali-kali latihan soal, nanti ketika mengerjakan lagi lupa lagi seperti itu. Itu salah satunya. Terus kalau yang kendala dalam misalnya penggunaan media pembelajaran itu, saya sebenarnya kan pengennya kalau
LCD itu di kelas itu terpasang kayak secara permanen ngoten lho Bu. Jadi kalau mau menggunakan tinggal dipakai. Tapi kan sekarang kalau mau pakai LCD harus copot, pasang seperti itu. Nah, itu kan juga membutuhkan waktu. Terus kalau mau mengembangkan suatu media apa gitu kan pastinya membutuhkan biaya. Nah, sedangkan biaya dari sekolah juga apa ya, tidak terlalu banyak. Jadi mau tidak mau saya juga pakai biaya saya sendiri. Sebenarnya juga tidak apa-apa seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dari sekolah itu juga mendukung secara penuh dari segi biaya untuk membuat media-media pembelajaran seperti itu, Ibu. Ya. Nah, sekarang kita identifikasi. Ya. Ibu ingin pembelajarannya baik. Matematika yang Ibu sampaikan bisa sukses diterima oleh anak. Media yang Ibu gunakan saat ini tidak terpasang atau bongkar pasang. Nah, sekarang apakah problema atau kendala seperti itu akan Ibu jalani terus-menerus? Bagaimana Ibu mengatasinya? Mungkin ada komunikasi dengan siapa begitu? Ya, kalau saya sementara ini mengatasinya juga ketika mau memulai pembelajaran ya sebelum jam 7 sudah mempersiapkan LCD dan lain sebagainya agar tidak memakan waktu ketika pembelajaran seperti jadi ya mau tidak mau rela berkorban untuk menyisihkan waktu yang lebih banyak kayak gitu. Terus kalau media kekurangan uang ya menggunakan media yang sebisa mungkin tidak membutuhkan biaya yang banyak tapi bisa dipakai untuk peserta didik seperti itu, Ibu. Berarti Ibu mengatasi kendala itu sendirian. Nah, mengapa tidak dikomunikasikan dengan yang lain? Ada guru lain, ada kepala sekolah. Coba Ibu terangkan. Kalau saya gimana ya? Pekewo nggih Bu, kan tahu sendiri, oh keadaannya sekolah kayak gini, masa saya mau minta yang aneh-aneh kayak gitu. Ya. Kalau yang saya rasakan seperti itu. Kalau memang itu bukan barang aneh atau sesuatu yang tidak aneh, beranikah Ibu menyampaikan kepada kepala sekolah? Ya, kalau mau komplain sebenarnya kan alatnya ada, tapi kan nanti seolah-olah paling kamu yang malas buat bongkar pasang kayak gitu kan nanti mereka bisa balas seperti itu. Dicoba, mengapa Ibu tidak mencoba? Mungkin di suatu sisi teman bisa membagi, membantu. Iya. Mungkin juga di satu sisi dengan kendala seperti itu ada persiapan lah, dalam arti tidak harus Ibu sendiri. Otomatis rekan yang lain. Kalau sesuatu dikomunikasikan saya kira lebih ringan. Betul tidak Ibu? Betul. Terus sama itu Bu, ketika saya datang di sekolah itu kondisi media-media yang sudah ada itu banyak yang sudah tidak layak pakai ngoten Bu, dikasih ke gudang terus jadinya nggak bisa digunakan kayak gitu. Kan jadinya kayak eman-eman ngoten kalau mau digunakan lagi nggak bisa. Iya. Berarti ini butuh kerja keras. Iya. Nggih. Dan kerja keras itu tidak hanya ditangani oleh guru kelas. Nah, mengapa dalam satu forum, dalam satu tidak disampaikan? Nah ini, monggo. Jadi gunakan kesempatan ketika kita pelaksanaan coaching ini bisa mengurai permasalahan. Meskipun pelaksanaannya tidak serta-merta besok pagi selesai. Berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan misalkan komunikasi dengan kepala sekolah atau komunikasi dengan yang lain. Nah, reaksi aksi nyata sudah sedikit disampaikan. Nah, setelah ini nanti bisa terurai, aksi nyata apa yang Bu Nadifa bisa lakukan? Kalau aksi nyatanya mungkin bisa mulai mencari-cari media yang sebenarnya ada di sekolah, kalau masih bisa digunakan, saya manfaatkan seperti itu, Bu. Nah, di satu sisi dibersihkan terus digunakan gitu. Berarti masih bisa dimanfaatkan begitu ya? Mungkin bisa, tapi kan kalau cari di gudang kan kayak udah malas kayak gitu loh. Mengapa tidak cara sederhana membuat sendiri? Nah, dengan cara atau dengan bahan yang paling minim, paling sederhana.
Nggih, itu juga bisa salah satu solusi, Bu, menggunakan media yang kita buat sendiri seperti itu, Ya. bisa. Nah, sekarang saya lihat Bu Nadifa kan dalam penggunaan media, dalam pembelajaran sangat baik. Nah, apakah Ibu tidak ingin mengembangkan pribadi atau karir Ibu? Nggih, kalau untuk pengembangan karir ini sementara saya sedang melanjutkan kuliah S2, Ibu, S2 PGSD yang sesuai dengan jurusan saya sebelumnya, jadi biar linear seperti itu, Ibu. Ya, jempol berarti sudah ada langkah selanjutnya. Nah, bagaimana Ibu membagi Nggih. waktu antara kegiatan belajar mengajar dan karir yang Ibu lakukan itu? Nggih, kalau membagi waktu sebenarnya kalau jam kuliah kan setelah jam sekolah nggih, jam 2 itu baru mulai kuliah, tapi memang yang mungkin kalau waktu buat mengerjakan tugas itu kadang di sela-sela mengajar ketika jam istirahat itu digunakan untuk mengerjakan tugas tapi insya Allah tidak mengganggu sih kalau kan bisa dibagi diatur waktunya karena jam kuliah memang setelah jam pembelajaran selesai seperti itu, Ibu. Berarti tidak mengganggu kegiatan sekolahnya. Nggih, tidak, tapi ya memang memerlukan pemikiran yang lebih karena itu tadi kalau ada waktu istirahat, bukan istirahat tetapi digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah seperti itu, Ibu. Oh iya, yang penting semangat Ibu ya. Berarti karir Oke, siap, Ibu. kemudian kegiatan belajar mengajar sukses untuk juga kegiatan pembelajarannya. Nah sekarang Nggih, nah, amin. ya karena sudah kita urai apa kendala yang ada, kemudian sisi tanggung jawab selaku guru, tanggung jawab bagaimana karena harus mengembangkan karirnya, kemudian KBM jalan, anak-anak harus lulus, anak-anak harus jelas dalam pembelajaran, tanggung jawab apa yang Ibu lakukan? Nggih, kalau sebisa mungkin saya tidak meninggalkan keduanya, Ibu, tetap bisa menjalankan keduanya. Kalau yang saya lakukan sementara ini selalu membuat list kegiatan apa yang akan saya lakukan di SD tugasnya apa saja, di perkuliahan tugasnya apa saja, jadi ditata, diatur waktunya, jadi agar tidak mengganggu satu sama lain. Jadi tanggung jawab dua-duanya tetap berjalan, seperti itu. Oh ya, Ibu punya list kegiatan-kegiatan hari itu ya berarti. Nggih. Pernahkah hal itu dikomunikasikan dengan rekan atau mungkin kepala sekolah di SD-nya? Mmm, Sepertinya kayak udah tahu sama tahu ngerti loh, Bu, jadi tidak saya komunikasikan secara langsung. Kalau saya baru sibuk, oh berarti baru mengerjakan tugas, kayak gitu, nggih. Oh iya, Tapi kalau memang ketika dalam satu waktu ada 2 pekerjaan yang harus dilakukan, ya saya komunikasikan dengan rekan atau dengan atasan. iya. Tapi saya percaya suatu waktu mungkin butuh bantuan, butuh teman untuk berbagi lah. Jadi tidak Nggih, diselesaikan nggih, sendiri di kelas karena sesuatu itu akan bisa selesai mungkin secara bersama meskipun ada sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan oleh orang lain tetapi dilakukan oleh diri sendiri. Ada yang ingin nggih. disampaikan dari pembicaraan ini? Poin dari pembicaraan ini mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi oleh Bu Nadifa? Nggih, terima kasih Ibu atas masukan dan sarannya. Nanti mungkin kekurangan saya dari percakapan tadi dapat disimpulkan kalau saya mungkin kurang melakukan komunikasi dengan rekan maupun dengan atasan di sekolah. Apa yang menjadi kendala saya sebaiknya saya sampaikan juga ke teman-teman agar nanti tujuan pembelajaran bisa lebih tercapai dengan baik. Seperti itu, Ibu. Ya. Kemudian bisakah disimpulkan Ibu Nadifa kesimpulan dari pembicaraan hari ini? Saya mengunjungi Ibu, melakukan coaching hari ini. Kesimpulan dari pembicaraan ini apa? Nggih, jadi ketika mengalami ada kendala dalam pembelajaran harus dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder di sekolah. Lalu walaupun saya sekarang juga
kuliah dan juga bekerja, tetapi tidak boleh meninggalkan salah satu kewajiban. Kalau bisa dijalankan semuanya dengan baik dan bertanggung jawab. Seperti itu, Ibu. Iya, sukses dan salut atas Oke. potensi yang Ibu miliki, juga kemampuan yang Ibu miliki. Semoga karir Ibu lancar, Oke. selalu sehat, kemudian Amin. kegiatan yang Ibu lakukan di Amin. pembelajaran. Mengajar kelas berapa ini? Kelas 6 kan? Kelas 6, Ibu. Oke. Nah, semoga anak-anak bisa lulus 100%. Ya. Oke. Amin, Ibu. Terima Kemudian, kasih atas doa-doanya. ya, jangan lupa bahwa kegiatan ini tidak bisa selesai dalam 1 atau 2 hari, tetapi perjalanan yang panjang. Dan kesuksesan ini juga kesuksesan yang tidak bisa diraih sesaat, tetapi butuh perjuangan. Semoga Bu Nadifa bisa Oke. semangat, memiliki perjuangan yang Oke. kuat, agar dua-duanya bisa berjalan seimbang. Demikian. Oke. Siap, Ibu. Oke. Ada yang ingin dikatakan satu kali lagi? Mungkin cukup, Ibu. Oh, iya. Oke. Ampun. Ya, alhamdulillah dari pembicaraan ini sudah sangat panjang. Yang jelas tetap optimis bahwa masa depan anak adalah yang paling utama. Apalagi tugas kita selaku Oke. guru mestinya berkaitan erat dengan orang lain, juga berkaitan erat dengan anak bangsa. Sukses untuk Ibu Nadifa. Oke. Semoga semuanya lancar dan dimudahkan Oke. oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Semoga di lain waktu bisa disambung kembali. Saya cukupkan sekian, ya. Oke. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ibu. Ya.